kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan, fata morgana dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak Dr. Haji Mahsun SHMM selaku penterjemah dan pemilik Maktabah Rahmat Hidayah Pustaka Santri Melangi akan berbincang-bincang tentang benih kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wa syukurillah, di Susilawati Susmono kedatangan tamu yang spesial, yaitu Pak Mahsun. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, berkah. Ya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah berkah. mulai jauh lebih baik daripada kemarin ya. Selalu lebih baik. Selalu lebih baik. Ya, alhamdulillah. Pak, di dalam aransemen kehidupan Bapak mengambil topik benih kehidupan Pak. Mengapa mengambil topik itu Pak? Alasannya Pak, benih kehidupan. Ya, selain space yang diberikan, benih kehidupan itu menarik sebagai awal dari kehidupan. Ya, bijinya kehidupan ya, kalau di dalam pohon ya. Kalau tidak dirawat, benih-benih itu kan tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Bisa saja mati. Jadi benih ya, benih kehidupan. Nah, di dalam benih kehidupan tidak luput kita, kalau kita bicara ke pohon, simbolis ke pohon kehidupan, maka ada akar, ada batang, ada daun dan buah, putik, bunga, dan banyak lagi kehidupan itu di sekitarnya. Tanahnya suburkah atau keringkah kan begitu kan, menyerap airkah atau tidak menyerap airkah kan begitu. Nah, di dalam benih kehidupan banyak sekali hal-hal yang kadangkala mungkin orang lupakan terhadap hal itu. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, memang untuk orang yang selalu menghitung-hitung diri, Ya, mengevaluasi diri, ya, apa yang sudah kita lakukan ya, ya, dan apa yang harus kita lakukan, hendak kemana kita nanti. Kadang memang hal seperti itu sering dilupakan. ya, Akan tetapi ada hal yang lebih penting lagi ketika berbicara tentang dari mana aku berasal. ya, ya, ya. Itu yang lebih menarik barangkali untuk kita discuss di sore hari. Betul, kita tidak boleh melupakan sejarah kehidupan. Kan tidak boleh melupakan bukti-bukti sejarah kehidupan, menghilangkan bukti-buktinya. Ataupun kita keturunannya siapa, ya, benihnya dari mana, tidak boleh kita hilangkan itu. Benih kehidupan kita, sejarah kehidupan kita, dan juga akar kehidupan kita, Pak. Nah, benih yang kita sampaikan ini, kalau pohon itu sudah berbuah, lebat, lalu dia disemai kembali, sudah tahu rasanya Pak, manis misalnya buahnya, manggala misalnya, manis sekali. Nah, kita semai bijinya itu, kita ambil dan kita tanam, didaur ulang kehidupan itu. Nah, bagaimana benih yang kita peroleh, oh ini kurang baik, lalu kita ulang lagi. Walaupun kurang baik tapi kita tanam juga supaya nanti akan tumbuh yang baiknya. Apakah sebelah kanan manis, nggak taunya sebelah sini asam mungkin ya. Dalam satu pohon Pak. Kalau kita di dalam kandung, dalam satu kandung Pak, mungkin berbeda-beda. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau menurut saya benih kehidupan itu sebenarnya semuanya suci. Iya. Semuanya baik. Ya. Kalau dari segi spiritual barangkali teman-teman kita di Hindu berbicara tentang Atman, bagaimana nanti moksha. Teman-teman dari Muslim berbicara tentang ditiupkan rohku, sebagian rohku
untuk memenuhi konsep innalillahi wa inna ilaihi Iya. raji'un. Hanya saja konsep seperti itu terlalu melangit. Harus disyariahkan. Yang paling jelas itu adalah ya kita masih ingat tentang kehidupan. Yang bisa kita sepakati kehidupan itu dari alam yang kita sepakati bahwa benih itu adalah, kalau dalam Islam itu alam arwah, alam arham. Kita hidup saat itu. Ya. Kemudian alam dunia ini, setelah dunia Ya. baru kehidupan baru. Ya. Ada yang menyebut itu alam akhirat. Ya, ya. Nah, ketika di alam arham itulah muncul berbagai kabar yang sangat terkenal barangkali di literatur Islam. Ketika berbicara kepada siapa aku harus berbakti, kalau boleh saya sebutkan secara lengkap kan jelas sekali itu. Ya. Man abaru. Ya. Caranya kan seperti itu. Harus kepada siapa aku berbuat baik. Ummaka. Man abaru, ummaka. Man abaru, ummaka. Sampai 3 kali. Ya. Thumma man abaru, abaka. Ya. Ya. Baru bapak. Ya, ya. Itu Dan dasarnya. diteruskan dengan akrob, fa'akrob. Kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat Ya. lagi. Ya, ya. Ya, Pak. Inti dalam pembicaraan kita ingin kembali, Pak, sebetulnya ke dalam pangkuan ibu kita, Pak. Karena asal-usul kita diproses di dapur itu, Pak. Dapurnya itu ibu kita kan. Sebelum kita menjadi sesuatu kan, kita tidak ada kehendak apapun di situ. Nah, kehendak dari karep dari kedua orang tua kita dengan karep Tuhan itu sendiri yang berjadi diri kita ini. Ya. Kun fayakunnya kan sesungguhnya kan kita ini atas dasar itu kan sebetulnya. Nah, bagaimana karep ini, kehendak ini yang ada di dalam diri kita harus kita hilangkan menjadi kehendak itu gitu. Sama ketika kita berbicara kehidupan setelah di dunia. Ketika di alam kandungan atau yang disebut dengan alam rahim. Iya, iya. Kalau ada kata-kata Rahman Rahim, Rahim itu kan lebih khusus. Iya, iya. Lebih tenang. Makanya mengapa ibu disebut dengan 3 kali itu setidak-tidaknya menurut saya karena ibu itu berjasa melebihi quote and quote daripada ayah. Iya. Ketika beliau itu mengandung, Iya, iya. melahirkan, Iya. dan menyusui. Iya, iya. Kalau itu bisa dikategorikan. Iya. Makanya kan ibumu, ibumu, ibumu. Iya. Begitu juga implementasinya kepada yang lebih besar nanti. Bagaimana ketika ibu itu dijabarkan dengan ibu pertiwi. Iya, iya. Makanya ketika negara tidak baik-baik saja, Kembalilah. gambarkan dengan ibu pertiwi Iya. baru menangis. Iya, iya. Ketika berkibar, ibu pertiwi berkibar. Betul. Pak Masun. Tetap ibu bukan Iya. ayah pertiwi. Iya. Pak, ini menarik Pak ya, sebetulnya kita ingin kembali ya Pak ya. Karena kita jangan lupakan kacang lupa kulit, batang lupa akar, garam lupa lautnya. Nah, bagaimana kita tetap konsisten dengan itu Pak? Disebarkan ilmu ini supaya saling mengingatkan tujuannya. Cuma itu. Apa yang dapat Bapak lakukan? Ya harus kembali bahwa sebenarnya benih-benih kehidupan itu apapun bahasanya secara spiritual adalah suci. Ya. Ada yang mengatakan itu fitrah, Ya. ada yang mengatakan itu atman, ada yang mengatakan itu Mutmainah. Ya. apapun itu. Ya. Sehingga ketika dikembalikan kepada benih kehidupan pasti suci. Betul. Hanya kadang manusia itu begitu dilahirkan atau begitu keluar dari sekolah Kehidupan. madrasah yang sangat tenang di alam rahim ibu, makanya itu yang selalu harus dicas menurut. Ya, dikembalikan ke sekolah kehidupan. Nah, bagaimana carut marutnya kehidupan ini kalau tidak mau kembali ke sekolah kehidupan yang di dalam rahim 9 bulan itu sudah lengkap diberikan Tuhan? Bagaimana? Nggak akan pernah bisa berhasil, nggak akan pernah. Nah, ini kata kuncinya. Saya meriset antara manusia yang belajarnya sekolah di luar terus tapi tidak kembali dengan yang kembali mungkin dia
belajarnya sedikit lah, nggak banyak lah. Tetapi dia kembali itu jauh lebih mulia dibanding yang tidak kembali. Boleh saya menyampaikan? Itu barangkali pernah jadi CEO ya. Kalau tidak salah pernah ada penelitian bahwa top CEO setidak-tidaknya yang senior manager ke atas, Iya, iya, itu orang yang setidak-tidaknya memiliki dua hal. iya, Satu, selalu ingat dengan keluarga, iya, dalam hal ini keturunan. Yang kedua, ingat dengan kampung. iya, Dua-duanya sebenarnya hakikinya sama. iya. Ibu Pertiwi dan nasab. Betul Pak, betul Pak. Jadi Gitu. menariknya di sini. Makanya, Menarik ya. orang yang tidak kembali ke itu bisa dikatakan dalam logika manteknya atau logika terbaliknya nggak mungkin bisa sukses, atau setidak-tidaknya nggak mungkin bisa bahagia. Kalau ada kebahagiaan itu adalah bahagia semu. Semu, betul. Bisa kita nyatakan ini Pak ya, dalam aransemen ini Pak ya. Yakin, Yakin. saya yakin, Sip. Yakin seyakin-yakinnya bahwa kita harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, Kearifan lokal kita sendiri yang harus kita sekolahkan kepada anak-anak kita ke depan. ya, Kita tularkan ke semuanya bahwa itulah sekolah kehidupan. ya. Yang mendasari sekolah kita di formal di dunia ini. Tanpa sekolah kehidupan di dalam rahim itu, kita lupakan memori alam bawah sadar kita. Saat disekolahkan Tuhan dalam rahim itu, kita jadi berantakan di dunia ini Pak. Jadi gak bahagia Pak sebenarnya Pak. Karena kita ingat ibu kita Pak. Ingat bagaimana dia membesarkan kita. Lalu kita ingat alangkah susahnya sebetulnya. Ya, 9 bulan dalam sekolah kehidupan. Ibu kita disekolahkan, anaknya benih setitik tadi disekolahkan. 4 bulan baru ada ruh kan. Setelah jiwa itu terbentuk kan. Makanya dalam Indonesia Raya lagunya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini jangan terbalik kan Pak. Ini bangunlah badannya, tidak membangun jiwa. Bagaimana nih Pak? Tolong Pak sedikit saja tip untuk bangsa kita Pak. Ya, makanya sebenarnya badan itu nanti akan mengikutinya. Iya. Ketika jiwa itu sudah terbangun. Ya. Makanya ketika kembali ke riset lagi, boleh dibuktikan berdasarkan, mohon maaf, literatur yang saya baca sebagai seorang penerjemah. Ya. Berbagai literatur. Banyak ya Bapak menerjemahkan ya. Saya menerjemahkan sudah 25 tahun. Berbagai buku. Luar biasa. Buku yang tercetak juga ada kalangan di dunia ya. Ya. Itu saya meyakini bahwa orang yang sukses sampai detik ini itu adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Amin. Dari presiden mana, dari CEO mana, dari pengusaha mana, pasti. Yang kedua, itu pasti ingat akan kampung halamannya. Membangun kampung halaman. Ya. Itu dimanapun berada sama 100%. lintas agama itu. Lintas agama. Nah ini hampir 100%. Ya, kalau agama susah payah mengajarkan rumit, kembalikan ke situ Pak. Iya, agama itu kan sebenarnya mudah. Iya, kalau ke situ kan sangat mudah. Iya. Ketika agama itu sulit, harus ditanyakan pada diri. Ada apa? Ada apa dengan diri pelakunya? Sebenarnya agama itu mudah, agama itu bergembira. Iya. Kalau agama sudah tidak mudah dan tidak bergembira, maka ada sesuatu. Bagaimana nggak mudah? Nggak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk, baring, nggak bisa berbaring pakai mata. Kalau nggak bisa pakai mata ya mengalami ya Pak ya, mengalami. Kan mudah. Orang nggak kuat puasa, nggak usah puasa, diganti hari yang lain. Ada pembayaran ininya. Oh iya. Gampang beragama. Ya, agama tidak mempersulit manusia. Hanya jangan digampangke, kan begitu. Mudah tapi jangan dipermudah. Masalahnya manusia memperoleh apa yang diusahakannya kan. Kan ada hukumnya lagi. Timbal baliknya kan ada dari Tuhan itu. Hukumnya siapa yang berupaya sungguh-sungguh akan mendapat hasil sungguh-sungguh. Pasti itu. Ya. Sunatullah itu. Iya. Pak ini Pak, saya latar belakang aransemen kehidupan ini kawung Pak, kemurnian Pak. Ya. Mengapa saya, ini ide anak saya,
dia merancang ini ruangan ini kawung. Saya tidak bertanya, saya diam saja mengikuti. Artinya saya ingin suatu saat walaupun dia sedang sekolah formal, tidak dalam sekolah kehidupan kembali kepada Ibu Pertiwi tadi. Tapi harapannya dengan dia memberi peninggalan ini untuk kita semua, saya harapannya seperti, ya Allah, mudah-mudahan ini adalah harapan. Ini adalah doa untuk dia kembali suatu saat dari sekolah yang formal di dunia sana, pergi kemana-mana untuk mencari sesuatu, tapi kembali lagi ke sekolah kehidupan. Nah, begitulah Pak ceritanya Pak. Ada buku kecil dengan judul yang menarik. Apa Pak? Itu dari literatur Asia Timur. Apa itu Pak? Ibu juga para pemirsa bisa klik nanti satu kata saja. Apa itu? Benih kehidupan. Itu jatuhnya adalah di 9 lingkaran. Iya. Atau 7 lingkaran, ada yang mengatakan seperti ini. Ya. Dengan 7 garis yang membuat kalau dalam bahasa matematika itu variabel yang numpuk. Sehingga ketika melihat kawung, apalagi kalau kawungnya itu ditunjukin, itu nanti ada lingkaran A, B sampai 7, irisan A, irisan B, irisan C sampai ke 7. Seterusnya, ya. Ada arsiran di tengah-tengah. What is that? This is jiwa. Ya. Itu nurani. Namanya itu alas. Ya. Mau dinamakan apa monggo. Makanya ketika membuka, klik saja. Tapi jangan yang algoritma yang pertama. Kalau bisa buka sampai algoritma yang ke-7, benih kehidupan. Nanti akan ada satu buku kecil tentang benih kehidupan yang berisi tentang lingkaran jumlahnya 7 dengan 7 garis. Itu sungguh sangat luar biasa. Persis kalau saya memandang, saya baru lihat seperti kawung ini. Ya. Yang harus ditimpakan. Ya. Kalau kita bahasa ini awang-awung 0. Jadi Wallahu alam. Wah, itulah. Jadi saya juga baru melihat ini. Ya, ini saya kaget, Pak. Saya nggak pernah naik, Pak, ke atas, Pak, ceritanya, Pak. Setelah selesai rumah ini, saya tidak naik-naik, Pak. Saya tuh kaget karena saya kan tidak pernah tahu nih urusan di atas ini seperti apa. Saya baru tahunya setelah sekian tahun di rumah ini saya naik gitu loh. Dulu awal-awal itu pada saat dicor, saya naik sekali. Setelah itu tidak pernah naik lagi. Setelah ini atas saran orang lain namanya Mas Sultan, episode ke-9. Ini Bu, ini menjadi dasar untuk kita aransemen kehidupan. Jadi pertama kali aransemen kehidupan dibuka, Mas Hendri Lamiri yang membukanya. Ini di sini Pak. Jadi ceritanya ini sudah ke 28 ya? 29 episode Pak. Sedikit ini lagi 29 ya. Iya, luar biasa Pak. Kebetulan yang ke-29. Bukan kebetulan, satu lagi nutup 30 kita. Ruas jari kita, kan? Jadi saya berpikir begini, mengapa manusia harus sampai menutup, Pak? Kalau dia tidak kembali kepada pangkuan ibu tadi, Rahman dan Rahim, itu apa yang mau ditutup, Pak? Saya tanya, Pak. Kan pusar itu ditutup karena ibu hamil, kan pusar itu. Bagaimana hamil kalau pusar nggak ditutup? Artinya kan kembali kepada pusar buminya. Itu. Ini bagaimana tips untuk selesai aransemen kehidupan ini, Bapak lega. Apa yang pengen Bapak sampaikan terhadap benih kehidupan ini? Yang paling menggelitik Bapak lah apa? Kalau saya ya, satu, benar-benar harus meniti. Ya. Ketika meniti itu yang pertama adalah jangan lupa. Kacang dengan lupa kulitnya. Jangan lupa dengan keluarga dan orang tua. Iya. Ketika berbicara tentang yang terdekat itu. Meskipun mohon maaf ada konsep tentang patrilineal, paling dekat itu tetap baliknya ke ibu. Makanya konsep tentang ibu Pertiwi itu benar-benar itu yang harus dicari. Ketika kita tidak bisa mengembalikan memori quote and quote sekolah kerahiman, sekolah yang maha tenang, yang tidak ada di mana-mana kecuali di situ. Tidak ada usaha. Iya. Kita yakin kan di kandungan ibu itu kita hidup? Ya. Yakin.
Ya. Kita yakin nggak kita usaha? Dijamin. Kita nggak usaha, Ya. kita nggak nyari uang, tetapi tetap hidup tambah besar dan lain sebagainya. Nah, itulah hal yang tidak dilupakan. Makanya orang tidak akan pernah bisa sukses ketika orang itu melupakan jasa seseorang. Nah, mendinginkan suasana saat ini kekinian, ini kita sangat penting menyampaikan hal ini. Jadi supaya tidak kebablasan ya Pak ya, kita supaya kita tenang kembali. Kalau tidak nanti gerasa gerusu terus ini. Ya, kita kembali ke situ kan. Intinya kalau kita bahasanya ada dua di dalam, kalau Tariko kan ada Paguron dan Paputren. Kita kembalilah ke Paputren Pak. Kalau saya begitu Pak. Nah, sepakat dengan Pak Mahsun dari sejak awal kita ketemu, kembalilah kita semuanya ke situ. Insya Allah tenang, damai, nikmat hidupnya, bahagia. Tidak karena materi kan Pak. Bukan karena itu kan Pak. Bukan banyak jabatan, rasis tahta, rasis agama, bukan karena itu kan. Tapi kita semuanya kembali ke situ. Meskipun Paguron sendiri itu juga lukisan diari kehidupan kita. Iya. Ketika kita menggambar kehidupan kita, sudah sepersekian persen kehidupan itu sudah digambar, salah satunya melalui Paguron. Iya. Tetapi ketika itu tidak dikembalikan kepada nasab atau yang betul Paputren, kan tiga ini yang dijaga. itu. Tiga ini kan pesan seluruh dunia ini mengakui. Pertama, sejarah kehidupan kita. Dua, bagaimana kita membuktikan sejarah itu kan. Untuk kita rawat sejarah itu di museum, kita rawat itu. Ketiga, bagaimana kita menjalani akar budaya kita, akar kehidupan kita itu nasab kita sendiri yang harus kita jaga. Ya. Marwahnya, kehidupannya. Itulah dari aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Mungkin Bapak, kita mendengarkan dulu sejenak lagu yang akan kita dengarkan supaya break ini sedikit. Setelah itu Bapak kasih closing ya. Oh ya. Kita ada aransemen Mas Idris Sardi, Mas Hendri Lamiri, dan ada Masterpiece. Bapak memilih apa Pak? Kira-kira yang temanya ini dengan benih kehidupan. Monggo kersa. Jati Diri Pak, aransemen. Dipilihkan itu. Ya, Jati Diri, Mas Iwan kita dengarkan bersama. Jati Diri, aransemen Mas Idris Sardi. Lama sudah pena ini tak ku goreskan, benakku terasa saram saat aku tuangkan lagi untayan kata ini. Kata demi kata bermain di benakku, tapi sulit menulis yang tepat untuk mengukir perjalanan
Alhamdulillah Pak Mason, setelah kita mendengarkan lagu aransemen Mas Hidri Sardi almarhum, saya membuat lagu ini di usia 19 tahun. Masih baru habis sekolah lah, ya baru tamat sekolah. Intinya mencari itu tidak pernah kita berhenti sebelum kita temui. Wajib itu hukumnya. Ini menurut pendapat saya wajib hukumnya benih kehidupan itu untuk kita kenal. Kalau kita sudah mengenal, insya Allah ketenangan itu yang membawa kita berkarya dan tidak pernah berhenti untuk menambal kebolongan-kebolongan yang ada, untuk meluruskan apa yang terjadi kebengkokan di dalam kehidupan kita, gitu, terutama keluarga ya Pak ya. Nah, bagaimana closing di dalam aransemen kehidupan dengan tajuk benih kehidupan ini Pak? Monggo Pak, apa yang ingin disampaikan kepada sanak famili, keluarga, dan handai tolan kita semuanya? Oke, terima kasih Bu Sus. Sebagai orang yang pernah belajar psikologi, problema manusia itu bisa diselesaikan oleh psikolog. Ya. Tetapi manusia pasti dan sebuah keniscayaan dalam hidupnya akan bertemu dengan problem yang menimpa dirinya. Ya, betul. Yaitu pada saat manusia itu bertanya tentang siapa aku, Ya, hendak mengapa aku hidup di dunia, ya, dan hendak kemana ya, aku setelah hidup di dunia ya. ini. Maka berdasarkan literatur yang saya kuasai, jawabannya hanya kesejatian. Ya. Bahwa diri kita ini sesungguhnya atau hakikatnya adalah kesejatian. Ya. Kita ini adalah bagian dari semesta. Ya. Bahkan energi gerak kita Ya. pun adalah gerak semesta. Jiwa semesta. Hanya untuk quote and quote mengabdi dan berbakti kepada semesta. Ya. Dan suatu saat pasti kita akan kembali. Ya. Maka sampai saat ini saya masih meyakini bahwa untuk bisa meniti kesejatian itu tidak ada kata lain kecuali kita mengikuti atau meniti atau melakukan laku lampah dengan menelusuri sejarah quote and quote tentang diri kita. Ya, kehidupan kita. Dari mana kita berasal, terutama nasab kita, terutama orang tua kita, Ya. lebih utama lagi ibu kita, Ya. yang telah menyediakan wahana 9 bulan khususnya yang sangat luar biasa. Ya. Kita bersekolah di alam rahim. Ya. Maka itu dulu yang harus dikuatkan. Ya. Yang kedua, kalau adanya variabel keilmuan, Ya. baik itu literatur, pengetahuan, atau keahlian kita, atau yang disebut dengan paguron, Ya. itu juga tetap menopang. Ya. Tetapi prosentase yang saya kasih nilai, paguron itu 1%, untuk Ya. paputren itu 99%. Ya. 99% itu Ya. harus ditemukan dulu. Ya. Kembali kepada kedua orang tua kita. Ya. Mudah-mudahan kedua orang tua kita akan disayang oleh semesta. Ya. Seperti orang tua kita menyayangi kita Betul. waktu masih kecil, bahkan waktu masih di kandungan. Ya. Dan bagi yang sudah nggak ada, ya mudah-mudahan bisa melebur Ya. semesta. Ya. Baru paguron nanti kita dalami yang 1% itu. Ya. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa mencapai kesempurnaan. Tetapi tanpa mengetahui kesejatian kita, dari mana kita terutama nasab, mustahil kita akan bisa mencapai itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita menyampaikan hal ini artinya urgent ya Pak ya. Karena keadaan kita saat ini melupakan itu Pak.
Jadi kembalilah kita bangsa ini supaya leluhur itu kita bagaimanapun kita kenal. Tak kenal maka tak sayang kan Pak. Itu prinsip dasarnya Rahman dan Rahim kan Pak ya. Tidak lepas dari Rahman dan Rahim Tuhan itu sendiri. Melewati dasarnya Pak. Kita datang dari situ, kita pulang lewat situ Pak. Kembalinya husnul khatimah lewat situ Pak. Tidak melewati jalur yang lain Pak, jalannya Pak. Jalan pergi dan datangnya lewat situ Pak. Pulang pun lewat situ. Demikianlah aransemen kehidupan yang sudah disampaikan ini oleh Pak Masun. Sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini. Semoga manfaat ini menyebar Pak. Ya, sebanyak-banyaknya untuk kita kembali Pak. Demikianlah, alhamdulillah wa syukurillah ya. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan